Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Ingat, jaga kesehatan dan taati protokol kesehatan yang ada. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang seni patung. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang alat dan bahan dalam berkarya seni patung dan tekniknya. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk bahan bahan untuk membuat patung itu ada beberapa. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan yang mudah dibentuk lainnya. Nah, ini ada gambarnya ya. Lanjut, yang kedua ada bahan sedang. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Dan yang ada di gambar ini adalah kayu mahoni. Yang ketiga, ada bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Untuk kayu, contohnya kayu jati, kayu sono keling, dan kayu ulin. Nah, sedangkan untuk batu, itu yang biasa dipakai adalah batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam. Yang ada di gambar sini adalah batu pualam. Yang keempat, ada bahan cor atau cetak. Bahan yang dipakai untuk proses ini antara lain semen, pasir, gips, logam, timah, perak, emas, dan juga beberapa bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, yang ada di gambar ini adalah gypsum tapi yang cair. Nah, yang terakhir ada bahan limbah. Bahan limbah, barang bekas, dan daur ulang dapat dijadikan karya seni patung dengan cara dirakit membentuk objek yang diinginkan. Contohnya seperti koran bekas, jerami, kayu, dan lain-lain. Oke, ini adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Selanjutnya, kita ke alat. Untuk membuat patung menggunakan alat-alat sebagai berikut. Yang pertama, butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Nah, kedua, meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar, fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Biasanya dengan meja putar ini bahan yang digunakan adalah tanah liat dan yang tadi yang butsir itu juga sama ya, tanah liat. Lanjut, pahat. Pahat adalah alat untuk memahat, mengurangi atau membentuk bahan batu dan kayu atau bahan keras lainnya. Nah, untuk pahat ini biasanya digunakan untuk kayu dan batu. Selanjutnya ada sendok adukan. Sendok adukan berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Dan kita masuk ke teknik berkarya seni patung. Tadi sudah alat dan bahannya, lalu kita masuk ke teknik. Dan untuk yang pertama ada teknik pahat. Teknik pahat yaitu mengurangi bahan menggunakan alat pahat, misalnya membuat patung dan relief dengan bahan dasar kayu dan batu. Alat yang digunakan adalah pahat dan palu. Lalu ada teknik butsir. Teknik butsir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Alat yang digunakan adalah butsir atau sudip. Lanjut, ada teknik cor atau teknik cetak. Teknik cor yaitu membuat karya seni dengan membuat alat cetakan.
kemudian dituangkan adonan berupa semen, gips, dan sebagainya, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat yang digunakan adalah cetakan. Dan teknik yang terakhir adalah teknik merakit atau teknik assembling atau merakit adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material seperti benda, objek, kertas, kayu, dan tekstil. Oke, terima kasih. Sampai sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.